Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Zivana, dan kisah ini berawal dari ketika aku mengikuti salah satu kegiatan kampus yang diadakan di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Aku sangat senang karena aku adalah salah satu perwakilan dari kampusku dengan beberapa temanku yang lain. Menurutku, jarak antara Bogor ke Sukabumi tidaklah terlalu jauh, apalagi dari kampus kami disediakan bis untuk transportasi selama acara berlangsung. Hari itu, setelah semua siap, kami pun berkumpul di kampus untuk melakukan briefing terlebih dahulu. Setelah semuanya dirasa siap, kami pun berangkat. Keadaan di perjalanan saat itu rasanya sangat menyenangkan sekali, karena meskipun ini kegiatan kampus, namun rasanya seperti liburan karena kami menggunakan bis pribadi yang disediakan oleh kampus. Kulihat bis yang kami kendarai ini sudah melewati marka jalan yang menandakan sudah berada di daerah Sukabumi. Setelah melewati jalanan yang lumayan padat, akhirnya kami pun tiba di sebuah penginapan yang telah disediakan. Dan saat itu juga dosen pembinaku menjelaskan bahwa kita akan berada di sini sekitar 2 hari 1 malam. Setelah menurunkan barang-barang dari dalam bis, kami pun mulai masuk ke dalam penginapan. Penginapan ini bisa dibilang lumayan besar, terdiri dari 2 lantai dan terdapat beberapa kamar yang berjajar. Saat itu, aku mendapat kamar yang berada di pojok lantai 2 bersama kedua temanku, karena saat itu beberapa kamar di penginapan itu memang sudah ada yang terisi. Kamar yang kami tempati berbeda-beda, ada yang di lantai 2 dan ada yang kebagian di lantai utama. Kubuka pintu kamar, lalu kulihat sekitarnya. Kamar ini bisa dibilang cukup klasik, apalagi ranjang yang ada dalam kamar ini seperti ranjang tua zaman dahulu. Namun, yang membedakan dari kamar lainnya adalah kamar yang kutempati ini terdapat balkon yang langsung mengarah ke pemandangan kota Sukabumi. Di kamarku terdapat satu pintu yang sudah lumayan tua. Mungkin itu pintu kamar mandi. Setelah merapikan barang bawaan, kedua temanku meminta izin untuk pergi sebentar ke kamar teman lainnya yang ada di lantai bawah. Aku yang saat itu sudah mengantuk memutuskan untuk beristirahat di kamar saja. Ya udah, gue di sini aja deh. Kunci kamarnya kan ada 2. Bawa aja 1, gua ogah turun. Jadi gak usah ngebel nanti, kataku sambil tersenyum kepada kedua temanku. Sebelum tidur, seperti biasa, aku bersih-bersih terlebih dahulu. Namun, ketika aku memasuki kamar mandi yang ada di kamar itu, aku sedikit kaget ketika kulihat kondisi kamar mandi yang ada di dalam kamar ini sangat gelap. Dan ketika aku nyalakan lampu kamar mandi ini, terlihat kering sekali. Sedikit aneh memang, karena kondisi kamarnya tidak sekotor ini. Di dalam kamar mandi itu ada sebuah bak mandi yang tidak terlalu besar. Ada pula bak untuk berendam. Dan persis di belakang pintu kamar mandi itu terdapat cermin yang besar berbentuk kotak. Duh, sayang banget nih kamar mandinya nggak keurus atau gimana ya? Entahlah. Sampai ketika kulihat keran air di bak mandi menyala.
Lah kok kerannya menyala sendiri? Apa rusak keran ini? Ucapku dalam hati. Aku pun mendekati bak itu dan berniat untuk memastikannya. Namun ketika baru saja melangkahkan kakiku, astaga, aku langsung terdiam karena ketika baru saja aku mau mematikan keran itu, tiba-tiba kerannya mati dengan sendirinya. Ku coba untuk berpikir positif, mungkin memang air di sini sedang mati. Aku pun langsung berlari kecil keluar dari kamar mandi dan kembali ke tempat tidur. Aku pun berpikir mungkin itu hanya kesalahan teknis dari penginapan ini. Lalu aku pun merebahkan tubuhku di tempat tidur dan mencoba memejamkan mata untuk segera tidur. Ku tarik selimut dari badanku, namun ketika baru saja akan terlelap, astagfirullah. Baru saja aku membiringkan badanku sambil menarik selimut, ku dengar ada suara tetesan air berasal dari kamar mandi. Karena penasaran, aku pun beranjak dari tempat tidur dan kembali memeriksa ke kamar mandi. Takutnya memang aku belum memutarkan keran di bak mandi tadi. Mungkin saja kerannya masih terbuka. Dan ketika aku buka pintu kamar mandi, ya Allah, apaan itu? Di sebelah bak mandi itu kini berdiri sosok seorang wanita. Ia memakai gaun putih yang sudah basah dengan rambut yang terurai panjang dan menutupi wajahnya. Sosok itu tepat di depan mataku, dan dari tubuhnya mengeluarkan air yang menggenangi ke seluruh kakinya. Ketika kulihat rambutnya yang terurai ke bawah itu, semakin lama rambut itu semakin memanjang dan terus memanjang. Perlahan ku balikan badanku ke sisi yang lain, dan ketika aku berbalik, astagfirullah, sosok wanita dengan wajah pucat dan bola matanya yang hitam legam sudah berada di belakangku. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamar mandi itu. Kemudian aku pun membuka pintu kamar dan berlari menuju lantai utama. Jantungku berdegup kencang saat itu. Kakiku lemas. Temanku yang sedang ada di dekat tangga langsung menghampiriku yang masih terlihat berlari ketakutan. Aku terduduk lemah di dekat tangga, dan temanku segera membawaku ke lobi yang tak jauh dari sana. Di lobi, aku segera duduk dan ditenangkan. Kulihat teman-temanku satu persatu datang menghampiriku yang saat itu sedang terduduk lemas di lobi penginapan. Mereka bertanya apa yang terjadi denganku, dan setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ku ceritakan, teman-temanku terlihat panik dan kaget tidak percaya. Namun, tak lama dari situ, salah satu penjaga yang ada di lobi itu bilang bahwa aku telah melakukan kesalahan karena sudah menggunakan kamar mandi itu. Karena sebenarnya kamar mandi yang ada di kamarku itu memang sudah tidak boleh digunakan lagi, karena dulu pernah ada kejadian yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Penjaga itu pun meminta maaf karena lupa memberitahuku untuk tidak menggunakan kamar mandi itu. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam karena kondisiku saat itu memang sudah sangat lemas, dan setelah kejadian itu
aku pun memutuskan untuk pindah kamar dari kamar itu. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.